tujuan diadakannya muzakarah tersebut untuk saling mengalahkan hujah temannya, maka yang demikian itu tidak halal atau tidak dibolehkan. Muzakarah itu halal apabila tujuannya untuk mencari kebenaran, sedangkan mengaburkan persoalan atau jawaban atau memberi tanggapan dengan cara yang tidak semestinya juga tidak dibenarkan, kecuali jika orang yang bertanya itu bermaksud mempersulit, tidak mencari kebenaran. Muhammad bin Yahya jika menghadapi pertanyaan yang rumit dan belum bisa menjawab, beliau berkata kepada orang yang bertanya, "Apakah yang engkau tanyakan itu perlu dijawab? Tetapi karena aku belum bisa menjawab, maka aku akan berpikir dahulu. Sebab di atas orang yang pandai itu masih ada orang yang lebih pandai lagi." Belajar dengan cara muzakarah ini pengaruhnya lebih kuat daripada belajar sendirian. Sebab di dalam muzakarah kita dituntut untuk berpikir dan belajar lebih giat atau bersungguh-sungguh. Ada yang mengatakan bahwasanya muzakarah sesaat itu lebih baik daripada belajar sebulan, asalkan muzakarah tersebut bersama orang yang sadar atau orang yang baik tabiatnya. Hindarilah bermuzakarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang lain dan tidak baik tabiatnya, karena tabiat buruk bisa menular. Seorang penyair berkata, ilmu itu mempunyai syarat bagi orang yang menjadi pelayannya. Ia menjadikan semua orang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu merasa senang mengamati atau memikirkan pelajaran-pelajaran yang sukar dipahami, dan harus membiasakan hal itu, karena banyak orang dapat mengerti setelah ia mau memikirkannya. Oleh karena itu, ada orang yang berkata, "Fikirkanlah, niscaya engkau akan mengerti sebelum berbicara." Para penuntut ilmu harus berpikir terlebih dahulu agar ucapannya benar, karena ucapan itu bagaikan anak panah. Oleh karena itu harus diluruskan atau difikirkan lebih dahulu sebelum berbicara, agar tidak tersalah. Ada orang yang berkata, "Aku nasihatkan kepada engkau tentang berbicara dengan 5 perkara. Jika engkau mentaati orang yang menasihati dan yang mengasihi engkau, jangan engkau lupakan, sebab ia berbicara waktu ia berbicara, bagaimana ia berbicara, urutannya dan tempatnya berbicara. Dan bagi penuntut ilmu, hendaklah terus berpikir atau mengamati dan terus menambah pengetahuannya setiap waktu dan belajar dari siapa saja." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-hikmatu dallalatul mu'min, aynama wajadaha akhadha." Hikmah ilmu itu ibarat barang berharga orang mukmin yang hilang, maka di mana saja dijumpai harus diambil. Ada yang mengatakan, ambillah apa yang bersih atau baik dan tinggalkan apa yang kotor atau suram. Aku pernah mendengar Syekh Fakhruddin Al-Kasani berkata,
ada seorang budak perempuan Abu Yusuf yang dititipkan kepada Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad bertanya kepada budak itu, apakah engkau pernah melihat kebiasaan dan mendengar perkataan Abu Yusuf sekarang? Dia menjawab, tidak, kecuali mengulang-ulang kalimat bagian duri itu gugur. Kalimat ini dihafal oleh Syekh Muhammad. Padahal masalah duri ini sulit atau sukar bagi Syekh Muhammad. Maka dengan mendengar kalimat tadi, kesulitannya hilang. Dari situ jelas bahwa menambah faedah atau pengertian itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Abu Yusuf juga pernah ditanya mengenai cara beliau mendapatkan ilmu. Beliau menjawab, aku tidak pernah keberatan memberikan faedah atau pengertian kepada orang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah ditanya hal yang sama mengenai cara beliau mendapatkan ilmu. Beliau menjawab, lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Para penuntut ilmu zaman dahulu sering bertanya dengan pertanyaan berikut, bagaimana pendapat engkau tentang masalah ini? Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih karena beliau sering bermuzakarah di tokonya sambil berdagang kain. Dari kisah ini bisa diketahui bahwa mencari atau menuntut ilmu bisa sambil bekerja. Abu Hafs Al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pelajarannya. Maka apabila keadaan menuntut seorang penuntut ilmu untuk bekerja menafkahi keluarganya atau lainnya, maka bekerjalah, tetapi jangan lupa belajar dan jangan bermalas-malasan. Tidak ada alasan bagi orang yang sehat jasmani dan rohani untuk meninggalkan menuntut ilmu, sebab tidak ada seorang pun yang lebih miskin daripada Abu Yusuf, tetapi beliau tetap belajar atau menuntut ilmu. Barang siapa berharta banyak, maka sebaik-baik harta yang dimiliki orang saleh ialah harta yang digunakan